Selamat siang, perkenalkan nama saya Margaretiansi Permatadersari dari 10 IPS 3. Saya mau mempresentasikan tugas saya dalam menganalisis suatu novel yang berjudul Kanya Story. Penulis dari buku ini Alnira, pengarangannya juga adalah Alnira. Berapa halaman dari buku Kanya Story? 258 halaman. Penerbitnya adalah Diandra Kreatif. Saya akan menjelaskan secara singkat isi dari buku ini. Kata pengantar, terima kasih Ibu, terima kasih untuk selalu tegar, terima kasih untuk selalu sabar, terima kasih untuk pelukan hangatmu, terima kasih juga untuk setiap ciuman yang menguatkanku. Perjalanan cinta Kanya yang tidak mudah akhirnya memasuki babak baru. Setelah dikecewakan oleh Izzy, akhirnya Kanya mencoba untuk menjalin hubungan lagi dengan pria bernama Hilman Alfiandra Wirawan. Hilman sosok laki-laki yang tak bisa ditebak. Ada kalanya dia datang dengan senyuman lebar. Namun, keesokan harinya hilang tanpa kabar. Kanya kembali frustasi. Ia takut kalau Hilman sama seperti dua laki-laki sebelumnya. Namun, orang-orang sekitarnya meyakinkan kalau Hilman berbeda, dan keyakinan hatinya pun mengatakan demikian. Kanya mulai lagi hubungan baru bersama Hilman, seorang polisi yang dikenalkan oleh Jihan, sahabat baiknya. Ketika hari pertama jadian, Kanya langsung menelpon sahabatnya Jihan untuk memberikan kabar gembira ini. Kan ia berprofesi sebagai seorang penulis rumahan dan Hilman berprofesi sebagai seorang polisi. Setiap minggu pasti ada waktu untuk Kanya dan Hilman untuk bertemu. Mereka tidak bertemu setiap saat karena jadwal Hilman yang padat. Suatu saat, Kanya mendapat kabar bahwa perusahaan pusat tempat ia bekerja dulu sebagai penulis telah membuka kembali lowongan kerja dan harus melalui masa training 2 minggu. Oleh karena ini, Kanya diharuskan berangkat ke Jakarta, tempat kantor pusat. Tapi Hilman tak tega untuk berpisah dengan Kanya. Tapi kan dia tetap bersikeras untuk pergi dan akhirnya Herman pun memberikan. Setelah sudah sampai di Jakarta, Kanya telah melewati 1 minggu 5 hari. Sayangnya Kanya jatuh sakit, padahal tinggal 2 hari. Tapi Kanya sudah tidak sanggup dan ingin segera pulang kembali ke Palembang. Akhirnya ia pun pulang dan langsung dijemput oleh Hilman. Kanya dan Hilman menghabiskan waktu itu bersama setelahnya. Tahun ini umur Kanya 27 tahun dan ia ingin segera menikah. Ia selalu menyinggung pembicaraan tentang itu seolah-olah ia tak ingin memikirkan pernikahan dahulu. Kanya bingung dengan sikap Hilman, seolah-olah ia tak ingin menikah dengan Kanya. Karena hal ini mereka sempat bertengkar jantan. Ia memutuskan untuk pergi ke Jogja supaya Hilman dan dirinya dapat memiliki waktu sendiri terlebih dahulu untuk mencapai keputusan mereka. Setelah 5 hari Kanya berada di Jogja, dia menikmati masa-masanya dengan berbelanja. Kemudian, Kanya tak kunjung juga mendapat kabar atau telepon dari Hilman. Dia semakin frustasi, tapi apalah daya dia ketika mendapat kabar dari adiknya bahwa ibunya sedang sakit di Palembang. Jika dia memutuskan untuk pulang setelah 5 hari, setelah ia sampai di bandara dan melakukan perjalanan dari Jogja ke Palembang. Sesampainya ia di Palembang, ia disambut oleh Hilman. Hilman membawanya ke mobil untuk mengantarkan dia. Kanya bingung, kenapa Hilman tahu bahwa ia akan pulang ke Palembang. Suasana di dalam mobil sangat hening, tak ada yang mau memulai pembicaraan. Kemudian Hilman pun berkata, "Kanya,
"Maaf ya selama ini." Lalu Kania menjawab, "Udahlah mas, enggak usah dipikirin dulu. Ibu sakit di rumah, kita langsung jalan aja." Hilman pun menjawab, "Boleh tolong ambilin tisu dong di laci." Kemudian Kania membuka laci dan tak disangka di dalam laci sudah terdapat cincin yang terpasang di tempatnya dan dihias dengan indah. Tanpa sadar air mata Kania jatuh. Kemudian ia bertanya kepada Hilman, "Ini maksudnya apa mas?" Hilman pun menjawab, "Will you marry me?" Air mata Kania jatuh. Ia bingung, senang dan sedih dengan ibunya yang sedang sakit. "Tapi ibu mas," tanya Kania, "ibu gak apa-apa kan ya? Itu mah rencana Jihan sama mas supaya kamu bisa pulang." Kan ia pun merasa telah dibohongi. Kemudian ia memukul-mukul lengan Hilman sambil menangis. "Lalu apa jawabanmu Kania?" tanya Hilman. "So I said yes," kata Kania. Mereka pun tersenyum gembira sambil meneteskan air mata. Kania ingin memeluk Hilman, tapi Hilman langsung menjauh dan berkata, "Belum muhrim deh." Mereka pun ketawa bersama-sama. Setelah itu, Kania dan Herman melakukan pernikahan dan hidup bahagia selama-lamanya. Sekian dan terima kasih.